sehingga kita saged nampi pangertosan lan nampi ilmi lan ing sakmangke saged ngamalaken wonten ing panggesangan saben dintenipun. Mengatakan lan monggo acara candhaipun inti pepanggihan kita aturaken dumateng Bapak Ustadz Mujiman semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, dan nikmat-nikmat yang jika kita menghitung nikmat itu maka kita tidak akan mampu menghitungnya, sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian hendak menghitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul, alladzi la nabiyya ba'da, yang tidak ada nabi lagi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan batilnya keyakinan yang menyebutkan ada nabi lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa beliau adalah asyraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia, dan beliau juga khatimul anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi dan para rasul. Yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan, kita akan membaca tafsir masih di surat Al-Baqarah. Kemarin terakhir kita membaca tafsir yang terkait dengan menyantuni atau mengasuh anak yatim, itu di bagian ayat yang terakhir di 220. Betapa orang-orang pada saat itu bertanya kepada Nabi, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, dan mereka mengatakan menurut pendapat mereka saat itu ketika turun ayat orang-orang yang memakan harta anak yatim itu wasayaslauna sa'ira, kelak akan masuk neraka sa'ir. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau masaknya dicampur, berarti makan. Lalu mereka khawatir kalau memakan harta anak yatim maka masaknya dipisah, sehingga jadi repot pengasuh anak yatim, setiap masak harus dipisah. Maka kemudian Allah turunkan ayat, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, bahwa berbuat baik kepada mereka itu adalah satu kebaikan, dan bercampur dengan mereka, artinya ikhtilat, campur dalam masak, dalam makanan, maka sesungguhnya mereka adalah saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang hendak berbuat rusak dan siapa yang hendak berbuat baik, sehingga tidak perlu dipisah, karena Allah Maha tahu siapa yang betul-betul hendak mengasuh anak yatim dan siapa yang hendak mengeruk harta anak
yatim. Maka kalau memang betul-betul mengasuh, insya Allah maka statusnya tetap sebagai muslih, orang yang berbuat baik. Tetapi kalau kemudian niatnya mengeruk, maka statusnya kalau mengeruk hartanya termasuk mufsid atau orang yang berbuat kerusakan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang menjelaskan kepada kita kemudahan bagi orang yang mengasuh anak yatim. Termasuk ada ayat yang kemarin di penghujung taklim sudah kita baca, faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jika yang mengasuh ini adalah orang yang fakir, maka dia ikut makan, boleh ikut makan dengan cara yang ma'ruf sebatas kebutuhannya. Artinya kalau yang mengasuh ini bukan orang yang kaya, orang yang fakir, maka ikut makan boleh, falyakul bil ma'ruf. Tetapi Al-Quran juga mengingatkan, wa man kana ghaniyan, barang siapa yang mengasuh itu orang yang kaya, orang yang kecukupan, orang yang mampu, falyasta'fif, hendaknya menahan diri dari mengambil harta anak yatim. Maka kalau Bapak Ibu ada relawan yang mengasuh anak yatim, yang mereka hidupnya juga pas-pasan, lalu pada saat jam makan bersama dengan anak yatim, makan saja tidak apa-apa, karena ini tidak termasuk zalim, karena memang termasuk orang yang fakir atau orang yang tidak mampu. Baik, ini di penghujung ayat yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di ayat 21. Di ayat 21 kita akan membahas 221 firman Allah Subhanahu wa taala tentang hubungan orang yang beriman dengan orang musyrik terkait hukum menikahi mereka. Atau bab ini biasa dimasukkan dalam bab nikahul musyrikat, atau menikahi perempuan-perempuan musyrik, atau sebaliknya menikahkan muslimah dengan laki-laki musyrik. Ini sesuatu yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menikahi perempuan musyrik sampai dia beriman. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai perempuan musyrik itu dinikahi sampai dia beriman. Artinya kalau sudah beriman boleh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, membuat perbandingan, wala amatun, dan sungguh budak, mukminatun, yang beriman, khairun, itu lebih baik, min musyrikatin, daripada perempuan yang musyrik, walau a'jabatkum, meskipun perempuan musyrik itu menarik hatimu. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada kita, sungguh perempuan yang beriman, budak yang beriman itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang musyrik, meskipun orang musyrik ini menarik hati. Maka ada budak hitam yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik yang menarik hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tunkihul musyrikina, dan janganlah, ini larangan lagi, tidak boleh orang-orang atau perempuan muslimah dinikahkan dengan orang-orang musyrik. Jadi tidak boleh perempuan muslimah dinikahkan dengan orang musyrik hatta yu'minu, sampai mereka orang-orang musyrik itu beriman. Wala abadum mu'minun, dan sungguh budak laki-laki yang beriman, khairun, lebih baik. Jadi budak laki-laki yang beriman itu lebih baik, mim musyrikin, daripada laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik itu sangat menakjubkan atau menarik hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu menyeru ke dalam api neraka. Kesyirikan itu menyeru ke dalam api neraka. Dan kita tahu bahwa kesyirikan itu adalah dosa terbesar, akbarul kabair, dosa besar dari dosa-dosa yang paling besar.
larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar itu adalah syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Tidak ada larangan yang lebih terlarang dibandingkan dengan syirik. Maka wa'adhamu ma nahallahu anhu asyirk. Bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar itu adalah syirik. Itu larangan yang paling besar. Dosa yang paling besar itu adalah syirik. Maka tidak sepantasnya kita orang yang beriman malah menikahi orang yang musyrik. Dan ini juga bertentangan dengan syahadat kita. Dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Bagaimana mungkin seseorang yang dia bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, lalu hidup berdampingan, hidup bersama dalam satu rumah kepada orang yang menyembah selain Allah? Itu uring-uringan terus tuh keluarga itu. Karena yang disembah beda, prinsipnya beda. Jadi, yang satu tiap hari bikin sesaji, yang satu bilang mubadzir. Apa yang terjadi? Ini tidak akan ketemu. Itu baru dilihat dari sisi duniawi saja, itu sudah tidak nyambung. Apalagi kalau dilihat dari sisi kajian yang terkait dengan ukhrawi, bahwa kesyirikan itu diancam masuk ke dalam neraka. Itu lebih berat lagi. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang musyrik itu ketika mau melakukan sesuatu harus dihitung dulu, ini harinya pas apa enggak, ini pasarannya bener apa enggak ini. Sementara kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, kita cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah membimbing kita, ulaika yad'una ilan nar. Mereka orang-orang musyrik itu mengajak ke neraka. Jadi menyeru kepada neraka. Kenapa? Karena ini adalah larangan Allah untuk berbuat syirik, larangan yang paling besar. Sementara wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah Subhanahu wa taala menyeru ke surga dan menyeru ampunannya dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sababun nuzul, sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi kalau ayat Al-Quran itu ada namanya sababun nuzul, sebab ayat tersebut diturunkan. Kalau hadis ada namanya sababul wurud, sebab kenapa Nabi bersabda. Di antara sebab ayat ini diturunkan ada beberapa memang, tapi kita baca satu saja mewakili dari beberapa hadis ini. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, hadhil ayat ini nazalat fi Abdullah ibn Rawahah. Ayat ini turun terkait dengan Abdullah ibn Rawahah. Ini salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Rawahah. Kanat lahu amatun sauda. Yang Abdullah ibn Rawahah ini dulu punya budak, dan budaknya ini berkulit hitam. Jadi beliau punya budak, budaknya berkulit hitam. Wa annahu ghadabun 'alaiha. Dan pada saat itu ia marah kepadanya. Jadi dia marah kepada budaknya. Majikan murah kepada budaknya, falatomaha, lalu kemudian menempeleng budaknya. Jadi budaknya ditempeleng. Budak perempuan hitam dimarahi, ditempeleng. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan untuk memperlakukan budak dengan baik, memperlakukan budak dengan manusiawi, termasuk di dalam hal ini tidak boleh menempeleng budaknya, ya, tidak boleh menempeleng budak. Maka Rasul kemudian pada saat itu faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hiya ya Abdullah?" Kenapa ia wahai Abdullah? Faqala, "Ya Rasulullah,
Maka kemudian ia pun bercerita kepada Rasulullah bahwa budaknya ini hiya tasumu wa tusalli, dia berpuasa dan juga sholat dan juga memperbaiki wudu, wa tashhadu alla ilaha illallah, dan bersaksi bersahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah oleh Allah, wa annaka rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya engkau wahai Rasul, engkau adalah utusannya. Maka kemudian Rasul mengatakan ya Abdullah. Di dalam hadis ini tidak diceritakan kenapa Abdullah bin Rawaha menempelengnya, tetapi budak ini adalah budak yang rajin puasa, budak yang rajin sholat, dan wudunya disempurnakan dan bersyahadat, syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah, dan juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasul mengatakan ya Abdullah, wahai Abdullah, hadhihi mu'minah, ini budak beriman. Maka kemudian Abdullah bin Rawaha pun berkata, walladzi ba'asaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku akan membebaskannya. Maka kemudian dimerdekakan budak ini oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian beliau mengatakan, dan sungguh aku benar-benar akan menikahinya. Fafa'ala, dan dia pun betul-betul menikahinya. Maka budak perempuan ini kemudian dinikahi oleh Abdullah bin Rawaha. Fa'abahun nas minal muslimin, maka orang-orang pun mengacuhkannya. Jadi orang-orang pun mengacuhkan keadaan Abdullah bin Rawaha yang memerdekakan budaknya kemudian menikahinya. Karena bagi anggapan orang, menikahi budak perempuan yang hitam itu bukan perbuatan yang terhormat bagi kalangan orang-orang pada saat itu. Dan mereka berkata menikahi budak karena bagi mereka menikahi budak adalah sesuatu yang tercela pada saat itu. Wakanu, dan padahal dahulu mereka sangat senang fi nikahil musyrikat. Jadi kalau mereka menikahi perempuan musyrik itu mereka senang. Jadi mereka rogbah fi ahsabihin, mereka senang karena keluarganya, karena nasabnya. Padahal yang dinikahi adalah perempuan musyrik. Tetapi ketika yang dinikahi perempuan yang beriman, karena perempuan ini budak, karena perempuan ini warna kulitnya hitam, maka mereka mengacuhkan dan mengabaikannya. Maka fanazalat hadhil ayah, ayat ini kemudian turun yang menjelaskan bahwasanya menikahi perempuan yang beriman meskipun dia budak, meskipun kulitnya hitam, itu lebih baik dibandingkan menikahi perempuan musyrik. Ayat ini turun terkait dengan kisah ini. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penjelasan di dalam ayat ini sangat tegas kepada kita bahwasanya kita tidak boleh menikahi perempuan semata-mata karena kecantikannya, semata-mata karena kekayaannya. Tetapi hendaknya kita ketika menikahi dzatadini afdol, karena agamanya, maka itu lebih utama. Jadi menikahi karena agamanya itu lebih utama, bukan karena semata-mata kecantikan, bukan semata-mata keturunan, bukan semata-mata harta. Tetapi ingat, dalam syariat itu semua menjadi pertimbangan. Kecantikan, nasab, harta itu menjadi pertimbangan. Tetapi yang utama itu adalah agamanya. Kalau dapat empat-empatnya alhamdulillah. Tetapi kalau kemudian dapat ketiganya kok tidak dapat agamanya, maka sungguh rugi. Itulah kenapa agama diletakkan di akhir. Jadi agama diletakkan di akhir supaya dapat keempat-empatnya. Kalau tidak dapat agamanya, maka tinggalkan. Karena yang utamanya adalah agamanya. Meskipun dia bukan orang yang kaya, bukan yang cantik, nasabnya tidak baik, tetapi kalau dia adalah orang yang agamanya baik, maka itu boleh dipilih untuk menjadi pasangannya. Bapak dan Ibu, di bab ini bagaimana kalau kemudian menikahi orang ahli kitab? Karena di dalam ayat ini larangannya adalah menikahi orang musyrik. Tidak disebutkan menikahi ahli kitab, yakni Yahudi atau Nasrani. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian, ini tidak boleh bagi kita untuk menikahkan atau menikahi perempuan musyrik sampai beriman, ala hurmatin nikahil majusiyat wal wasaniyat. Ini jelas haramnya menikahi perempuan majusi, perempuan penyembah berhala. Ini jelas dilarang. Wa ammal kitabiyat, tetapi bagaimana dengan perempuan ahli kitab? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, terkait perempuan ahli kitab itu ada satu ayat di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ahli kitab itu adalah halal bagi kalian. Jadi makanan ahli kitab itu adalah halal bagi kalian. Artinya kita sebagai orang muslim itu boleh memakan makanan yang diberikan oleh orang Yahudi maupun orang Nasrani, karena ayatnya mengatakan dan makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Kemudian wal muhsonatu minal mu'minat wal muhsonatu minal ladzina utul kitab, perempuan yang terhormat dari orang yang beriman dan perempuan yang terhormat dari orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Nah, di ayat ini disebutkan mengenai masalah halalnya, bolehnya menikahi perempuan ahli kitab. Lalu bagaimana penjelasan para ulama terkait hal ini? Maknanya adalah al-afifat min ahlil kitab, perempuan ahli kitab Yahudi Nasrani yang terhormat. Wa hadza qaulu jumhurul ulama. Ini adalah pernyataan dari jumhur ulama, mayoritas para ulama. Termasuk ini adalah pendapat al-a'immah al-arba'ah, pendapat ulama madhab yang 4. Jadi menurut pendapat ulama madhab yang 4 itu orang ahli kitab Yahudi atau Nasrani itu tetap boleh dinikahi oleh orang yang beriman. Maksudnya laki-laki yang beriman boleh menikahi perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani. Ini menurut ulama madhab yang 4 berdasarkan dengan ayat wal muhsonatu minal mu'minat wal muhsonatu minal ladzina utul kitab, yakni perempuan beriman yang terhormat dan perempuan yang terhormat dari orang-orang ahli kitab. Maknanya adalah perempuan yang terhormat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun demikian memang hal ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Sebagaimana disebutkan wa dhahaba Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, yakni meridhoi Abdullah dan juga meridhoi Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Umar, ini adalah dua orang, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan bahwasanya menikahi ahli kitab ini haram. Wa kana idza su'ila an nikahir rajul, dan ketika beliau ditanya tentang nikahnya orang Nasrani atau Yahudi, maka jawabannya adalah kalau misalnya ada orang laki-laki yang menikahi Yahudi atau Nasrani, haramallahu ta'ala al-musyrikat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengharamkan perempuan musyrik alal muslimin, bagi orang yang muslim. Wala a'rifu syai'an minal isyraki a'dham, dan aku tidak tahu dan aku tidak ngerti ada kesyirikan yang lebih besar min antaqulal mar'ah rabbuha Isa, dibandingkan seorang perempuan yang mengatakan Tuhannya adalah Isa. Maka sahabat Ibnu Umar menyebutkan, aku tidak mengetahui adanya kesyirikan yang lebih besar daripada seorang perempuan yang mengatakan Tuhannya adalah Isa, atau mereka menyebutnya sebagai Yesus misalnya. Sehingga sahabat Ibnu Umar memandang bahwa ahli kitab itu, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebutkan Rabbuha Isa, Tuhannya adalah Isa, maka statusnya adalah orang musyrik. Statusnya adalah orang musyrik. Ketika menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
sahabat Ibnu Umar mengatakan wala a'rifu syai'an minal isyraki a'dham. Aku tidak ngerti ada syirik yang lebih besar dibandingkan perempuan yang berkata Tuhannya adalah Isa. Sehingga disinilah kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan besar di sini. Apakah saat ini masih ada ahli kitab atau tidak? Jadi ini ada pertanyaan besar, apakah saat ini ada ahli kitab atau tidak? Baik, saya secara pribadi di sini bukan kapasitasnya untuk menyimpulkan karena memang saya tidak cukup ilmu untuk membahas bab ini. Pada prinsipnya ulama madhab yang 4 menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap ahli kitab. Termasuk di dalamnya ada Imam Bukhari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, itu juga mereka orang Yahudi atau Nasrani itu tetap ahli kitab. Namun sebagian ulama termasuk yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Umar, mereka bukan lagi ahli kitab karena menyebutkan Tuhannya adalah Isa. Mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk kemudian menguatkan mana pendapat yang kuat. Tetapi disinilah bahwa para ulama berbeda pendapat. Kalau ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, tentu kita sebagai orang awam hanya bisa ikhtiyat, berhati-hati. Maka perempuan muslimah masih banyak, kenapa mencari perempuan Nasrani atau perempuan Yahudi? Tetapi ingat bahwa di dalam masalah ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama menyebutkan mereka masih ahli kitab, termasuk ulama madhab yang 4, termasuk Imam Bukhari. Sehingga kalau dilihat dari hujahnya yang menyebutkan mereka masih ahli kitab itu tampak lebih banyak. Nah, namun demikian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kami sampaikan kita perlu ikhtiyat, perlu berhati-hati karena para ulama pun yang membolehkan itu memberikan syarat-syarat. Syaratnya tidak boleh menimbulkan fitnah di masyarakat. Jadi kalau Anda tokoh masyarakat kemudian hal itu terjadi, tentu itu akan menjadi fitnah. Tidak hanya menjadi fitnah, tetapi juga Bapak Ibu dipersyaratkan pula untuk bisa menjaga akidah putra-putrinya. Jadi bagaimana mungkin menikahi seorang perempuan lalu kemudian akidahnya ikut kepada ibunya yang akidahnya adalah Rabbuha Isa, Tuhannya adalah Isa. Sehingga kita diajarkan untuk memiliki keturunan yang kita didik dengan keimanan, kita didik dengan fitrah, kita didik dengan Islam. Maka kalau kemudian menikahi mereka sementara anak-anaknya tidak bisa, maka syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Sehingga sekali lagi perempuan muslimah jumlahnya masih banyak. Sehingga cukupkan dengan menikahi perempuan muslimah atau anjurkan mereka untuk masuk Islam. Jangan sampai hanya karena pernikahan kemudian menggadaikan akidah dan keyakinan, lalu kemudian putra-putri kita murtad, naudzubillahi min dzalik. Beberapa saat yang lalu sudah kita baca ayat yang menjelaskan bahaya murtad. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati, maka dia ketika mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, amalnya akan batal. Jadi kalau murtad mati dalam keadaan kafir, amalnya batal. Tidak cuma batal, tetapi juga ulaika ashabun nar, mereka menjadi penghuni neraka. Tidak cuma menjadi penghuni neraka sementara, bukan, tetapi hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sangat berbahaya sekali, sangat rawan sekali murtad ini. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga akidah putra-putri kita. Tetapi kita di dalam bab ini mengetahui bahwasanya pembahasan tentang musyrik dan ahli kitab itu berbeda. Jadi pembahasan musyrik dan ahli kitab itu berbeda. Terbukti di dalam ayat-ayat juga dipisahkan antara pengertian musyrik dengan ahli kitab. Musyrik seringkali dimaksudkan kepada orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung-patung. Sementara ahli kitab itu adalah orang-orang yang mereka dahulunya mengikuti kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun
Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini kewajiban bagi seluruh manusia untuk mengikuti kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Qur'an. Maka di dalam surah Al-Bayyinah itu Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di situ ada kata-kata min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan kalangan orang musyrik, menunjukkan bahwasanya ahli kitab dan musyrik itu tidak sama. Maka ini dipisah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kalau kita dihadapkan pada hal yang semacam itu? Maka hendaknya kita ketika memiliki keluarga atau saudara yang mau menikahi orang ahli kitab atau menikahi orang musyrik, kewajiban kita untuk menasehati. Dan di negeri kita, di dalam peraturan perundangan, tidak boleh menikahi orang yang berbeda agama. Tidak boleh menikahi orang yang berbeda agama, termasuk Bapak Ibu di bab ini, kalau kemudian itu terjadi, jelas melanggar hukum agama dan juga melanggar hukum negara. Maka perlu diingatkan dan tetap pertahankan akidah putra-putri kita. Jangan sampai hanya karena ketampanan, hanya karena kecantikan, hanya karena jabatan, hanya karena kekayaan, kemudian akidahnya digadaikan. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita melihat kepada maslahat kaum muslimin. Insya Allah lebih maslahat kalau kita sebagai orang Islam menikahi orang Islam, bukan menikah dengan yang lain. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, siapakah orang musyrik yang dimaksud di dalam ayat ini yang dilarang untuk dinikahinya? Karena tadi di sini ada perbedaan antara ahli kitab dengan orang musyrik. Karena untuk orang musyrik ini sudah fix, jelas dilarang, ayatnya menyebutkan demikian. Tapi ahli kitab ayatnya menyebutnya boleh. Hanya saja terjadi perbedaan apakah ahli kitab itu masih ada atau tidak. Baik. Ini menunjukkan diharamkannya menikahi orang musyrik, menikahkan orang musyrik dengan muslimah. Demikian pula orang muslim dengan orang perempuan musyrik. Ini juga sama-sama tidak boleh. Maka yang dimaksud dengan musyrik adalah kullu kafirin, setiap orang kafir yang dia mencakup orang-orang yang tidak beragama Islam, yang menyembah berhala, termasuk di dalam hal ini adalah Majusi, termasuk di dalam hal ini adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki kitab suci, atau siapa saja yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah termasuk kategori orang-orang yang musyrik. Sehingga kalau demikian, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya adalah apakah menyembah Allah atau tidak. Maksudnya ketika selain menyembah ketika dia menyembah Allah, adakah sesembahan yang lain? Ketika dia menyembah Allah, kemudian ada sesembahan yang lain, maka statusnya adalah musyrik. Bahkan orang yang bersyahadat sekalipun, kemudian dia setelah bersyahadat itu menjalankan sholat, lalu kemudian seiring berjalannya waktu dia kemudian melakukan ritual kesyirikan, kalau dia tidak bertobat, statusnya juga musyrik. Meskipun sebelumnya juga bersyahadat, sebelumnya juga sholat, tetapi karena terdesak kebutuhan, sedang sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah dari dokter satu ke dokter lain, dari spesialis satu ke spesialis lain, dari tukang obat satu ke tukang obat lain, dari tabib satu ke tabib lain, tak kunjung sembuh. Lalu kemudian mendapat informasi ada dukun yang hebat, ada dukun yang kondang, dengan syarat melakukan ritual kesyirikan. Lalu kemudian dia datang ke sana, meskipun sebelumnya bersyahadat, meskipun sebelumnya sholat, tetapi ketika dia melakukan ritual kesyirikan tersebut, statusnya adalah musyrik. Dan tentu Bapak Ibu yang berbahagia, kita
di agama Islam dianjurkan untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini adalah prinsip dalam Islam, bahwasanya prinsip dalam Islam itu kita diajarkan dan dianjurkan untuk saling menasehati. Ini beda dengan persepsi umum. Dalam persepsi umum, menasehati ini dianggap mengurusi urusan orang lain. Bahkan saya secara pribadi itu untuk memberi nasihat itu dalam tanda kutip, kalau ini bukan perintah Allah, lenggo apa? Tapi karena ini perintah Allah, maka meskipun itu adalah bukan keluarga kita, bukan diri kita, itu adalah tetangga atau orang lain, maka kita punya kewajiban untuk menasehati. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah amar ma'ruf, ada perintah nahi mungkar, ada perintah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jangan sampai kita punya persepsi kok gaweane kerjaane ngurusani apa istilahnya nyampuri urusane wong liya. Selama mereka masih muslim, selama mereka masih bersyahadat, maka hendaknya kita untuk urun rembuk memberikan nasihat. Jangan sampai meninggalkan agama Islam. Jadi bukan berarti ngurusi privasi orang lain, karena ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, Bapak Ibu, waqad bayyana, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam hal ini bahwa kesyirikan itu ulaika yad'una ilan nar, ay yad'una ilal kufri. Mereka menyeru kepada kekufuran, karena pada prinsipnya syirik itu kufur. Jadi pada prinsipnya syirik itu kufur. Huwa sababu dukhulinar, itu adalah sebab masuk ke neraka jahanam. Jadi neraka itu pintunya ada 7. Kalau surga ada 8. Dan yang paling ngeri itu adalah neraka jahanam. Dan inilah tempat orang-orang kafir, tempat orang-orang musyrik, tempat orang-orang munafik. Jadi neraka yang paling ngeri itu adalah neraka jahanam. Maka kalau kemudian sampai kita tergelincir dalam kekufuran, dalam kesyirikan, maka itu adalah sebab masuk ke dalam api neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Itu sama saja kalau kemudian meninggalkan agamanya, terjatuh dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan, sama saja kita diajak untuk tergelincir ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sementara wallahu yad'u ilal jannah. Nah, larangan Allah Subhanahu wa taala ini, bimbingan Allah, nasihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah bimbingan bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya pernikahan, yang namanya hubungan nikah itu bukan sekedar terkait dengan syahwat, bukan, tetapi agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan saja fit dunya tapi juga fit dini, bukan saja di dunia tapi juga di dalam agama. Maka tidak cuma fit dunya di dunia, tapi juga fit dini di dalam agama, wal akhirah, dan juga di akhirat. Punya harapan kelak dibangkitkan di akhirat bersama dengan keluarga kita. Karena kalau orang kafir jelas terhalang masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah siapapun yang tidak musyrik, yang bertauhid, maka akan masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat hadis yang sangat populer, di antara magfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu karena bertauhid. Bertauhid itu maknanya tidak pernah melakukan syirik. Maka siapa saja yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi syirik. Jangan dengarkan ajakan seruan kepada kesyirikan. Karena kalau sampai tergelincir ke dalamnya, maka konsekuensinya sangat berat. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau Nasrani tadi, prinsipnya apakah musyrik atau bukan? Nah, maka kita lihat pernyataan sahabat Ibnu Umar tadi. Kalau pendapat para ulama di dalam masalah ini memang
Nasrani terbagi menjadi dua. Lah kalau Yahudi bagaimana? Orang Yahudi pun berkata wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Kemudian orang Nasrani juga berkata Al-Masih ibnullah. Al-Masih adalah putra Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikan yang mereka lakukan. Sehingga orang Yahudi, orang Nasrani pun bisa terjatuh dalam kesyirikan. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa bagi kita semua ketika turun nabi dan rasul yang terakhir, maka kita wajib beriman kepada nabi dan rasul yang terakhir. Tidak mengimani Nabi Shallallahu alaihi wasallam meskipun mereka beriman kepada Allah, maka statusnya bukan orang muslim, tapi statusnya tetap orang kafir. Karena Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ketika disebut orang kafir itu mencakup orang musyrik, mencakup orang ahli kitab, mencakup siapa saja yang tidak mengimani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat lagi di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Di situ disebut orang-orang yang kafir min ahlil kitab. Berarti orang ahli kitab itu apa? Kafir. Jadi orang ahli kitab itu kafir. Wal musyrikin, orang musyrik juga kafir. Maka orang ahli kitab itu kafir, orang musyrik juga kafir. Makna kafir itu adalah ketika dia menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak muslim, jadi istilah kafir itu adalah istilah yang disematkan untuk orang-orang yang bukan Islam. Tetapi ini konteksnya adalah dalam kajian ilmiah, bukan dalam pergaulan. Artinya dalam pergaulan kita tidak perlu panggil mereka hei kafir. Tidak perlu. Tetapi ini adalah konteks dalam kajian ilmiah, mereka adalah orang kafir. Kalau sapaan menyapa mereka ya silahkan disapa Pak D, Pak Le, Budi. Jangan panggil-panggil kafir, itu golek masalah. Jadi Bapak Ibu, sehingga kita tidak perlu mendekati kekufuran, tidak perlu mendekati kesyirikan. Demikian untuk pembahasan kita di kesempatan kali ini terkait penjelasan tafsir larangan menikahi perempuan musyrik dan juga pandangan para ulama yang berbeda pendapat mengenai ahli kitab saat ini masih ada atau tidak. Jumhur ulama menyebut masih ada. Termasuk di dalamnya adalah ulama madhab yang 4 dan juga Imam Bukhari menyebutkan mereka orang Yahudi dan Nasrani itu masih ahli kitab. Sementara sahabat Ibnu Umar tadi dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya itu statusnya adalah orang musyrik, sehingga termasuk dalam larangan ini. Demikian pula ketika mereka mengatakan Uzair putra Allah, maka itu juga termasuk orang musyrik sehingga masuk dalam larangan ini. Itu menurut pendapat yang kedua. Mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk menguatkan pendapat ini, pendapat yang mana yang lebih kuat. Monggo saya kembalikan kepada Bapak Ibu, tetapi pastinya hati-hati itu lebih baik. Masih banyak perempuan muslimah dan di negara kita juga tidak boleh menikahi orang yang berbeda agama. Jangan korbankan akidah putra-putri kita hanya untuk kepentingan sesaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.